satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari khotbah kita pada pagi hari ini. Hanya satu ayat yang menjadi dasarnya. Kita baca bersama-sama dari Yohanes 14 ayat 6. Oke, bisa dibaca di slide, bisa dibaca di Alkitabnya, bisa dibaca di HP-nya. Yang ada aplikasi Alkitab bisa dibaca di tab-nya. Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Pada tahun 170, pada abad kedua, ada seorang yang bernama Lucian dari Samosata. Lucian dari Samosata. Dia adalah seorang filsuf Romawi yang sangat menentang keilahian Kristus. Ia sangat fasih dalam mencerca, fasih dalam menghina, mengolok-olok para pengikut Kristus pada waktu itu. Di tahun 170, Lucian dari Samosata. Waktu itu Lucian berkata pada orang Kristen pada waktu itu, dia berkata bahwa Yesus yang masih disembah orang Kristen adalah orang yang disalibkan di Palestina karena memperkenalkan sebuah kultus baru yang disebut dunia sebagai kultus Kristen. Bayangkan, ini adalah olok-olokan yang diucapkan oleh Lucian, Bapak Lucian. Bahkan dia menyebut bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang malang. Orang-orang malang, bukan ya? Orang-orang yang malang, orang-orang yang kasihan. Gitu. Karena kenapa? Karena mereka menyangkal dewa-dewi Yunani dan menyembah seorang sofis. Apa itu sofis? Sofis adalah filsuf jalanan yang cuma keliling-keliling bilang, "Oi, sofis." Menyampaikan sebuah filsafah. Bagi Lucian, Kristus hanya seorang filsuf jalanan. Sebenarnya olok-olokan dari Lucian ini itu ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Pada tahun 170, sebelum Konsili Nisea, orang Kristen sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Berarti Yesus sebagai Tuhan bukan terjemahan rumusan dari Konsili Nisea. Tetapi orang Kristen sudah percaya terlebih dahulu, jauh sebelum Konsili Nisea, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Yang kedua, ada era yang dinamakan sebagai era Celsus. Ini orangnya 7 tahun setelah Lucian, pada tahun 177. Cuman selisih 7 tahun, 170, 177. Celsus ini siapa? Celsus ini adalah sama seperti Lucian, seorang filsuf Romawi. Dia seorang penulis risalah. Apa itu risalah? Risalah itu semacam novel. Kalau Bapak Ibu pernah baca Khalil Gibran, itulah risalah. Nah, risalahnya Celsus ini adalah risalah yang mencemooh, yang mengejek orang-orang Kristen pada waktu itu. Bagi Celsus, orang Kristen hanyalah menyembah manusia sebagai Allah. Dan penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen adalah sebuah pelanggaran terhadap monoteisme. Bagi Celsus, orang Kristen tidak benar-benar menyembah Allah, karena mereka hanya menyembah manusia yang dijadikan sama seperti Allah. Ya, bayangkan ada 2 orang besar pada waktu itu. Kedua orang ini adalah orang-orang pagan yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Jelas kedua statement ini menentang Yesus sebagai Allah. Dia menyatakan Yesus sebagai manusia saja. Ya. Kalau memang jika Yesus hanya manusia saja, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Gak perlu lagi ada itu Saulus Kristus yang baru hadir di abad ke-19
abad ke-18. Solus Christusnya baru abad 18. Itu rumusan baru. Kalau Yesus hanya manusia, sia-sialah iman kepercayaan kita. Pengharapan kita hanyalah sia-sia. Lalu apakah Kristus hanyalah manusia saja sama seperti klaim dari kedua filsuf itu? Dan apakah Yesus juga adalah Allah yang hanya kepada Dialah saja kita dapat berharap? Apakah Yesus itu adalah Allah? Mari kita buka dari Yohanes 14 ayat 6. Kembali lagi ke dalam slide ayat ini. Ini merupakan dasar, pondasi dari rumusan Solus Christus. Mengapa ayat ini menjadi dasar dari Solus Christus? Dalam ayat ini Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan untuk masuk dalam hadirat Bapa." Jalan yang hanya melalui Yesus, dan di dalam Yesuslah kita dapat akses langsung kepada Bapa. Hanya melalui Yesus dan di dalam Yesus ada akses langsung. Akses langsung ini bukan seperti kalau di dalam presiden ada sekretaris presiden gitu ya, yang dia harus punya ada prosedur-prosedurnya untuk datang kepada presiden. Bukan seperti itu. Atau kalau di dalam konteks kerajaan sama seperti juru minum atau juru masak, yang ada banyak prosedur, harus membawakan minuman yang sebelum dicoba, dan mereka kalau tanpa seizin raja mereka tidak mendapatkan izin. Bukan seperti itu. Tetapi datang akses langsung kepada Bapa itu sama seperti seorang anak raja yang datang kepada bapaknya. Nggak perlu nggak perlu izin, nggak perlu apalah yang harus datang. Tapi karena dia memang itu bapak saya yang datang langsung kepada bapaknya. Itu ya. Lalu mengapa jalan dan mengapa hanyalah Yesus? Hanya di dalam Yesuslah kita bisa dianggap sebagai anak raja dan datang kepada Bapa dan mendapatkan akses langsung itu. Lalu mengapa jalan? Mengapa Yohanes menuliskan Yesus berkata, "Akulah jalan." Ya. Di sini kita melihat bahwa Yohanes sedang menggambarkan, menuliskan di dalam kitabnya tentang misi dari pekerjaannya Yesus. Misi dari pekerjaan Yesus itu dibandingkan, direferensikan, disejajarkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesaya. Yaitu Yohanes itu mau berkata bahwa Allah itu akan memimpin umat Israel keluar dari tanah pembuangan, kembali menuju tanah Sion, dan akan mengembalikan umatnya ke negeri itu, ke dalam tanah suci itu. Perkataan ini yang mau dikatakan kepada pembaca Yohanes, bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengeluarkan umatnya. Siapa umatnya? Orang-orang percaya untuk keluar dari penjajahan apa? Penjajahan dosa. Hanya Yesus jalannya. Sama seperti nubuatan dari Yesaya yang bernubuat bahwa pada waktu pembuangan orang Israel, pembuangan Yehuda di Babel, bahwa Yesaya akan bernubuat Allah sendiri yang akan mengeluarkan orang Israel keluar kembali ke tanah yang suci. Kembali ke mana? Ke Yerusalem. Sama seperti itulah Yohanes mau berkata bahwa Tuhan Yesuslah jalan yang akan membawa orang-orang yang percaya kepadanya keluar dari perbudakan dosa, keluar dari belenggu, menuju kepada siapa? Kekekalan. Jalan di sini bukan hanya sekedar jalan saja, tetapi jalan di sini juga berkata tentang halakah. Apa itu halakah? Cara hidup. Saat kita mengetahui Yesus sebagai jalan itu, maka cara hidup kita akan berubah. Saya suka statement atau gaya dari
dosen saya Ibu Ati, yang dahulu di sini berdosa, suka menipu, suka berbohong, dia berubah menuju ke jalan kekekalan. Perubahan inilah yang disebut sebagai halakah, perubahan cara hidup, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Bisa balik lagi? Bisa, karena kita naturnya berdosa. Tapi kita punya sense bahwa Tuhan akan terus memimpin sampai ke jalan. Itulah halakah, itulah jalan yang Tuhan sampaikan. Ya. Maka dari itu hidup kita itu haruslah berpadanan dengan Kristus. Saat kita mengerti tentang kebenaran, kita harus berpadanan dengan Kristus. Karakter kita harus terkikis sesuai dengan apa yang Kristus mau. Kita harus disempurnakan seperti yang Kristus mau. Saat kita semakin disempurnakan, saat kita semakin diproses, maka kita akan semakin melihat kebenaran itu. Makin lihat kebenaran. Dan semakin kita akan masuk ke dalam pimpinannya Tuhan. Proses itu tadi menuju ke pimpinannya Tuhan. Dan selanjutnya, akulah jalan adalah sebuah kata yang eksklusif. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang sampaikan. Tidak ada orang selain Tuhan Yesus. Kalau saya boleh berkata, maafkan ya jika kata-kata Surabaya ini keluar. Tidak ada orang gila seperti Tuhan Yesus yang berani berkata, akulah jalan. Ini merupakan klaim eksklusif yang kristosentris. Klaimnya eksklusif, sangat kristosentris, sangat Tuhan sendiri. Klaim yang hanya diucapkan oleh Tuhan Yesus, sekaligus klaim ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai satu-satunya jalan, sama seperti klaim yang Tuhan Yesus nyatakan bahwa ia adalah satu-satunya pintu. Klaim itu ada di mana? Yesus adalah satu-satunya pintu. Kita buka di Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9. Kita tidak usah jauh-jauh buka ayat lain, kitab lain. Karena sesama Yohanes sudah bisa menerjemahkan kitabnya sendiri. Yohanes 10 ayat 7. Yohanes 10 ayat 7 berkata, maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Klaim ini Tuhan mau berkata bahwa hanya Yesus satu-satunya pintu, satu-satunya jalan. Yang melaluinya para domba itu dapat menemukan keselamatan. Para domba itu siapa? Ya kita semua yang percaya pada Tuhan. Hanya melalui Yesus lah kita mendapat keselamatan. Sekali lagi saya mau berkata bahwa klaim ini adalah eksklusif, kristosentris yang universal. Universal menyatakan bahwa tidak ada jalan menuju Bapa selain hanya melalui Yesus sebagai jalan satu-satunya yang disediakan oleh Bapa. Jalan satu-satunya yang sudah Bapa sediakan. Dan selanjutnya, Yesus tidak hanya sekadar menyatakan bahwa akulah jalan, tetapi ia menambahkan tentang kebenaran dan hidup. Kenapa kok sampai dikatakan kebenaran? Kebenaran dan hidup itu semakin menguatkan identitasnya Yesus. Dia bukan hanya sekedar jalan, tapi dia adalah kebenaran dan hidup.
Itu adalah identitasnya Yesus. Kenapa kok saya bisa bilang itu sebagai penguat identitasnya? Di situ menyatakan bahwa kebenaran dan kehidupan itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Kenapa kok bisa begitu? Orang kita harus mengetahui, kalau kita membaca Yohanes kita harus mengetahui konteks pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi pada waktu itu memberikan gelar kepada Allah, gelarnya itu adalah truth, kebenaran. Bahwa jika ada Allah itu akan ada kebenaran, dan kebenaran sendiri itulah Allah. Jika Tuhan Yesus pada waktu bilang, akulah jalan kebenaran, orang Yahudi pada waktu itu langsung bisa berpikir bahwa, ini orang macam apa bilang bahwa dia Allah? Paham ya, konteks berpikirnya orang Yahudi ya. Kalau kita kan sudah mengetahui bahwa Yesus itu Allah, tetapi pada waktu itu orang Yahudi itu nggak ngerti kalau Yesus itu Allah. Yang dia tahu Allah itu adalah kebenaran, disandingkan, ada gelarnya. Allah itu digelar kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa berani-berani berkata akulah kebenaran. Berarti kalau dia bilang akulah kebenaran berarti dia adalah Allah. Maka saat Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Ini di dalam pikirannya orang Yahudi ini, ini orang siapa? Bisa berkata bahwa dia itu Allah. Jadi kalau kita melihat di YouTube ya, banyak orang bilang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Maaf, direkam ya, sorry. Kita bisa sanggah dengan pernyataan ini. Kita harus mengerti pemikiran orang Yahudi pada waktu itu. Bahwa kebenaran itu dilekatkan dengan Allah. Dan saat Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, dia mau berkata bahwa akulah Allah yang memberikan jalan itu. Keren ya. Dia tidak perlu berkata secara terang-terangan bahwa akulah Allah, tapi dia memakai pemikirannya orang Yahudi. Konteks pada waktu itu, budaya pada waktu itu, untuk menyatakan bahwa akulah Allah. Secara tidak langsung pada waktu itu Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi dia juga sekaligus Allah, yang hanya melalui dialah maka engkau dapat bertemu dengan Bapa dan engkau dapat menerima keselamatan. Kita semua hanya dapat melalui Yesus kita bisa bertemu dengan Bapa dan memperoleh keselamatan. Solus Christus adalah sebuah pernyataan iman yang menyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya Allah yang memberikan jalan keselamatan, jalan menuju Bapa, jalan menuju kekekalan. Solus Christus. Nah, sekarang bagaimana kita? Kita memandang Solus Christus apakah hanya sekedar dogma? Apakah hanya sekedar rumusan? Itu rumusan lama. Apakah hanya sekedar itu? Apakah kita sadar tidak bahwa selain sebagai dogma, selain sebagai rumusan, selain sebagai pernyataan iman, Solus Christus haruslah dilihat sebagai sebuah pengharapan yang benar kepada Yesus Kristus. Lagu tadi bagus. Yesus segala-galanya di dalam hidupku. Ya.
Bila ku susah berkesah, ku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Bukankah itu pengharapan kita? Bukankah itu solus kita? Solus Kristus itu. Serma Melngailis. Ya. Kalau yang hobi masak-masak, pasti akan mengetahui ini orang. Karena hobi saya adalah masak. Tuh, saya selalu bertengkar di dapur dengan istri saya soal masak-memasak. Sabtu Minggu adalah bagian saya di dapur masak-masak. Istri nggak boleh pegang. Senin sampai Jumat silakan istri pegang. Karena saya hobi sekali masak. Si Sarma Melngailis adalah seorang juru masak yang sukses di Amerika. Ia merupakan seorang juru masak vegan atau makanan vegetarian di Amerika. Ia memiliki restoran vegetarian yang diberi nama Pure Food and Wine. Dan pada tahun 2005 yang raw food itu ditulis resep 100 resep tentang vegetarian yang ditulis di tahun 2005, dan yang living raw food itu 100 resep juga yang ditulis di tahun 2009. Dia memiliki restoran yang sangat besar. Kisahnya Sarma ini ditayangkan juga, didokumentasikan juga di Netflix. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berlangganan Netflix bisa lihat. Judulnya Bad Vegan. Nah, restoran ini berkembang begitu pesat dari tahun 2005 sampai 2017. Dan di tahun 2017 restoran ini bangkrut. Dia mempunyai hutang $840.000. Besar ya. Karena dia tidak mampu membayar karyawannya. Sejak tahun 2015 sampai 2017, 2 tahun kerja tidak dibayar. Karena apa? Kenapa kok seorang Sarma ini bisa begitu jatuh? Begitu bangkrut. Selidik punya selidik yang menyebabkan Sarma mengalami kebangkrutan ialah karena seekor guguk. Boleh di next? Ya, itu dia. Guguk. Yang sebelah, kalau di saya sebelah kiri ya, bukan yang kanannya ya. Yang kiri, yang kanan itu ya. Anjingnya itu bernama Leon. Dan yang kanan itu Anthony, suaminya. Bener ya, kiri apa kanan? Sorry. Yang kiri itu adalah Anthony, yang kanan itu adalah Leon. Ya. Sarma ini sangat cinta dengan anjingnya. Bahkan dia ingin sekali hidup kekal dengan anjingnya. Kecintaannya dia dengan anjingnya ini membuat Anthony dimanfaatkan sama Anthony. Dia memeras harta kekayaan dari Sarma dengan iming-iming bahwa Sarma akan dapat hidup kekal dengan si Leon. Banyak harta yang diambil ya. Kepalang tanggung percayanya. Sampai akhirnya terjerumuslah ya. Bangkrutlah. Apa yang terjadi sekarang? Sarma dan Anthony ini. Sarma dan Anthony ini akhirnya dipenjara. Itu dia. Karena membawa kabur kas perusahaannya dan mempunyai hutang yang sangat banyak. Dan akhirnya berujung kepada jeruji.
Kita bisa melihat di sini ya, pengharapan dari Sharma itu adalah pengharapan yang salah. Dia mempunyai pengharapan yang salah. Pengharapan yang bukan mendapatkan kekekalan, tetapi ia malah buntung, tidak memperoleh apa-apa. Lalu apakah kita punya pengharapan Saulus Kristus itu sama seperti Sharma? Tidak. Saulus Kristus bukan hanya sekedar doktrin, sekali lagi, bukan hanya sekedar rumusan. Saulus Kristus lebih dari itu, karena hanya Kristuslah pengharapan kita. Hanya Kristuslah pengharapan besar. Pengharapan kita haruslah diberikan, disandarkan kepada Yesus Kristus, Allah yang setia itu. Seorang Kristen yang memiliki pengharapan yang benar, pengharapan pada Kristus. Pengharapan kita kepada Kristus adalah sebuah pengharapan yang menuju kepada kekekalan. Pengharapan yang menuju kepada keselamatan. Bahkan bukan hanya nanti pada kekekalan, tetapi pada saat ini. Sebagai orang percaya, kita sedang hidup dalam pengharapan akan Kristus. Kita sekarang hidup, itu adalah hidup di dalam pengharapan Kristus. Seorang yang hidup dalam pengharapan Kristus, ia merupakan orang-orang yang berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Ia berani menyatakan terang di tengah kegelapan. Ia mau menjadi garam di mana lingkungannya berada. Di tengah kantor yang penuh dengan orang-orang tidak jujur, dia berani untuk jujur. Karena apa? Karena ia memiliki pengharapan akan Kristus. Di sekolah, di perkuliahan yang dikelilingi oleh orang-orang yang curang, ia berani berdiri sebagai orang benar di tengah-tengah banyaknya kecurangan. Keberanian ini adalah pengharapan yang besar. Karena apa? Kristus yang menjadi acuan. Saya bersyukur sekali mengenal seorang yang bernama Charles Ottolun. Siapa itu Charles Ottolun? Itu adalah opa kandung saya. Seorang keturunan Belanda yang hidup di Depok. Dia meninggalkan kekayaan Belandanya dan mau hidup sederhana sebagai PNS, penjual tiket di Pelni. Pada waktu itu tiket kereta, bukan kereta, kapal itu banyak sekali calonya. Seluruh dek pembelian tiket itu banyak sekali calo. Selalu habis dengan calo. Orang beli datang tidak dapat apa-apa. Harus beli di calo. Opa saya berani untuk jujur tidak menjual tiket itu kepada calo. Dia sangat sederhana. Sangat-sangat teladan iman bagi saya. Dia sangat jujur orangnya. Dia berani untuk hidup jujur di tengah-tengah orang-orang yang tidak jujur. Pelni pada waktu itu sangat bobrok. Dia berani berdiri sebagai seorang Kristen, sebagai anak yang percaya Tuhan, sebagai seorang yang berpengharapan kepada Allah. Hidupnya sederhana. Pergi ngantor itu cuman pakai sepeda ontel. Kalau
Zaman dulu dikatakan sepeda kebo ya. Kalau orang-orang dari Jawa pasti tahu sepeda kebo, sepeda ontel. Saking sederhananya, sampai beliau ditabrak becak, kakinya, tulang kering itu putus, patah. Dia tidak marah, tidak ada keluar kata umpatan sekalipun, teriakan pun tidak keluar. Saking sederhananya. Di dalam penderitaan, sampai matinya pun, beliau menjadi teladan iman yang sangat berharga bagi saya. Saya rasa bukan karena anak-anaknya, bukan karena istrinya, bukan karena orang tuanya. Kalaupun karena orang tuanya, beliau pasti sudah pergi ke Belanda sama seperti kakak-kakaknya yang lain. Memilih tinggal di Belanda, gak perlu lagi di Indonesia. Tetapi karena apa? Karena Kristus yang sudah menjadi pengharapan besar dari Opa. Seorang yang hidup dalam pengharapan Kristus, ia tetap teguh mengandalkan Tuhan, percaya akan firman Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Seorang yang hidup dalam pengharapan Kristus, ia cukup dengan dirinya. Karena apa? Karena Tuhan sudah mencukupkannya. Cukup dengan diri. Seorang yang hidup dalam pengharapan Kristus, ia akan meluber kasih-Nya. Hidupnya penuh dengan kemurahan, hidupnya penuh dengan kebaikan. Ia tidak menahan kebaikan, gak bisa tahan kebaikan. Karena memang gak sanggup tahan kebaikan kasih-Nya Allah yang terus mengalir dalam dirinya. Pengennya berikan, pengennya dikeluarkan. Itu orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Seorang pengharapan yang penuh dengan pengharapan Kristus, karakternya, pribadinya akan disempurnakan sama seperti Kristus, dan ia akan merasakan kebenaran Allah dan bertemu dengan Allah. Maukah kita menyatakan di dalam iman kita, solus Kristus, hanya Tuhan pengharapanku, hanya Tuhan sumberku, hanya Tuhan kasihku. Kita nggak cuma mengenal doktrin hanya sebatas kata-kata, sebatas tulisan. Tapi maukah kita meresapi doktrin itu sampai ke dalam hati yang akan mengubah otak kita. Dan menyatakan bahwa Kristus itu harapanku. Dia solusku. Dia sumber kehidupanku. Kristus, solus Kristus adalah sebuah pengharapan terbesar bagi seorang Kristen. Karena Kristuslah yang merupakan satu-satunya jalan yang benar dan memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dialah jalan yang benar. Marilah kita sama-sama menuju jalan yang benar itu. Dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Di dalam setiap masa-masa kita yang sulit. Di dalam setiap pergumulan kita. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu kita anaknya. Dia tahu kita adalah umat-umatnya. Dia merangkul kita sama seperti seorang bapa merangkul anaknya. Dia menyertai kita sama seperti seorang ibu yang tidak meninggalkan anaknya. Yang bingung saat anaknya pergi dan dia tetap merangkul anak itu. Itulah solus Kristus. Itulah kebenaran iman kita. Hanya Kristuslah yang menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa.